Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga di rumah-rumah. Bapak Ibu Saudara, minggu ini atau hari Rabu ini adalah hari Rabu keempat kita berada dan beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara-saudaraku, pembacaan firman pada hari ini yang sudah tadi kita baca terambil dari kitab Keluaran pasal 4. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada hari ini dilatar belakangi kisah pemanggilan Musa oleh Allah dan diutus untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Dengan pengalamannya sebagai gembala, Musa diutus untuk menjadi gembala bagi umatnya. Jelas di sini bahwa Musa menjadi pemimpin umat bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena rencana dan kehendak Allah. Saudara-saudaraku, untuk menjadi hamba yang dipanggil, pertama-tama Musa harus lebih dulu mengenal Allah. Dan itu dialami melalui proses penglihatan dan pengalamannya. Pengalaman pertama, ketika dia melihat semak belukar yang menyala namun tidak terbakar. Saudara, ini melukiskan tentang kekudusan Allah, sekaligus mengartikan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang layak menghampiri kemuliaannya kecuali diperkenankan oleh Allah sendiri. Pengalaman yang kedua atau penglihatan yang kedua, Musa mengenal Allah melalui keprihatinan Allah terhadap umatnya. Dan Allah menyatakan solidaritasnya dalam penderitaan umat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, Musa mengenal Allah karena Allah sendiri yang memperkenalkan namanya. Aku adalah aku, yang berarti kekekalan dan kuasanya. Saudaraku, kita mungkin masih ingat bahwa cara Allah memanggil Abraham, cara Allah memanggil Ishak, dan cara Allah memanggil Yakub, masing-masing dengan ciri yang berbeda dan unik. Demikian juga ketika Allah mengutus Musa. Dan secara spontan Musa mengatakan keberatan dan alasan-alasannya untuk menolak. Saudaraku, dapat dipahami mengapa Musa menolak panggilan dan pengutusan Allah. Sebab tugas yang diembannya bukanlah tugas mudah, yaitu membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Musa sadar betul bahwa dia tidak punya kemampuan untuk itu. Ada beberapa pertimbangan Musa. Yang pertama, mana mungkin ia sanggup, karena dari segi kekuatan beda besar antara Mesir dan Israel. Jangankan untuk melawan Mesir, menghadap Fir'aun saja Musa tidak berani. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, beberapa pertimbangan Musa. Kalaupun Musa mampu membebaskan Israel dari Mesir, tetapi kemana Israel akan pergi? Menjadi pertanyaan juga baginya, bagaimana nanti di perjalanan? Bagaimana makan mereka? Mereka tidak sedikit. Saudara-saudaraku, banyak kekhawatiran yang dipertimbangkan atau yang menjadi bahan pertimbangan dari Musa. Saudara, kita juga sering mengalami kekurangan. Kita juga pernah merasa terdesak. Kita sering merasa tidak mampu. Musa, orang yang dipilih Allah, pun mengalami hal-hal seperti itu. Ia tidak mungkin berani menghadap Fir'aun. Ia juga tidak mampu memimpin Israel. Dan pada saat Musa tidak berdaya, saudaraku, Allah hadir.
dan berjanji bahwa Ia akan menyertai. Saudaraku, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Allah telah berjanji baik pada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar dan diberkati oleh Allah. Namun kita melihat apa yang dilakukan oleh Israel sangat menyakiti hati Allah. Sehingga Allah sangat murka, tetapi murka Allah hanya sesaat. Karena Israel mengakui dosanya di hadapannya. Allah adalah Allah yang mencabut lagi hukumannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel dijajah oleh Mesir, bangsa Israel menjerit kepada Tuhan karena perbudakan yang dialaminya. Sekali lagi janjinya pada Abraham, Ishak, dan Yakub ditepati. Allah sekarang mengutus Musa untuk melepaskan bangsanya dari Mesir. Saudara, janji Allah kepada kita tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah tetap mengasihi kita, walaupun kita berkali-kali mengecewakan Dia. Asal kita mengakuinya, kasih Allah pada umatnya melebihi dosa yang dilakukan oleh umat. Saudaraku, seperti Israel yang menjerit minta tolong dan Tuhan melepaskan penderitaan mereka. Sekarang kita juga mengalami kesesatan. Kita mengalami keadaan yang sulit. Banyak usaha yang mandek, seolah-olah pintu berkat tersumbat. Apabila kita juga merasakan hal yang sama, khususnya Bapak Ibu Saudaraku, ketika hampir 1 bulan kita berada di rumah saja. Ada banyak di antara kita yang usahanya berhenti. Ada banyak di antara kita yang saat ini pendapatannya sangat berkurang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan ini mau mengingatkan kita, berteriaklah kepada Allah dalam doa. Allah akan memberikan kelegaan. Sebab Allah kita, Allah yang setia. Allah pasti datang menyertai dan memberkati kita. Karena Allah telah merancangkan yang baik atas kita. Kita tidak ditakdirkan untuk hidup dalam kesengsaraan terus-menerus. Saudaraku, ada pepatah Cina yang mengatakan, perjalanan sejauh 1 mil dimulai dengan 1 langkah. Saudaraku, pepatah tersebut sungguh memberikan kita satu pelajaran yang baik. Seperti bangsa Israel sangat senang dan bersukacita ketika Tuhan melalui Musa berjanji untuk melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan bukan itu saja, tetapi Allah pun berjanji untuk membawa mereka ke suatu tempat yang baru. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kita baca dengan teliti dan simak secara cermat. Belum lagi menyeberang laut Teberau, mereka sudah bersungut-sungut. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, itu terus berulang. Pada waktu Tuhan membuat mujizat, mereka bersukacita dan memuji Tuhan. Tetapi pada waktu diperhadapkan dengan masalah, mereka bersungut-sungut menggerutu dan ingin kembali ke Mesir meskipun sebagai budak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mau mengingatkan kepada kita bahwa tugas yang diemban oleh Musa untuk memimpin Israel tidak mudah. Tidak mudah membawa begitu banyak orang dengan karakter yang keras, karakter yang suka memberontak dan bersungut-sungut. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tapi kembali Allah mau mengingatkan bahwa kalaupun Musa punya banyak kelemahan, Musa punya banyak alasan dia tidak mampu, tetapi Allah kembali mengingatkan
bahwa tugas yang diemban adalah pekerjaan Tuhan. Apa yang akan dilakukan adalah karena rencana Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai Musa. Kalaupun Musa tidak bisa berbicara, Tuhan memberkati lidahnya sehingga dia akan berkata-kata dengan baik. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak mujizat yang Tuhan nyatakan lewat apa yang akan dilakukan Musa. Saudara-saudaraku, itu mau menandakan bahwa Musa memang tidak punya kuasa, tetapi kuasa Tuhan sangatlah ajaib. Saudaraku, demikianlah perjalanan hidup kita. Tidak selalu mulus, tetapi kisah perjalanan Israel memberi hikmah sehingga kita tahu bahwa rancangan dan pemikiran Allah sungguh ajaib dan di luar kemampuan pemikiran kita. Oleh karena itu, mari kita jalani setiap langkah demi langkah kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Sesulit apapun keadaan kita hari ini, kita percaya suatu saat ada waktu Tuhan yang indah bagi kita. Mari terus berserah kepada Tuhan. Amin.